Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Hapsari Trimustika Dewi dengan NIM 201050111110 dari kelas A2 atau B. Di sini saya akan mengerjakan sebuah kasus, yaitu kasus P4 golongan 2 dengan menggunakan UJT. UJT di sini adalah uji parametrik dengan syarat parametrik yang harus terpenuhi. Syarat parametrik di sini yaitu terdistribusi normal dan homogenitas. Sehingga sebelum kita mengecek UJT, kita harus memenuhi syarat parametrik. Kita cek pada kasus 1 di sini, yaitu adalah pH emulsi mula-mula dan pH emulsi setelah dipanaskan. Di sini kita pada kasus 1 di sini kita bisa mengerjakan dengan menggunakan UJT berpasangan. UJT di sini tersebut ada dua, yaitu UJT berpasangan dan UJT tidak berpasangan. Di sini kita menggunakan UJT berpasangan karena UJT berpasangan sendiri adalah uji beda dua variabel atau lebih yang mana dikenakan dua kali pengukuran, yaitu variabelnya ada sebelum dan sesudah. Dan di sini pH emulsinya ada dua, yaitu pH mula-mula dan pH pemanasan. Jadi ada dua perlakuan, yaitu perlakuan sebelum dan sesudah. Sebelum kita mengerjakan menggunakan UJT berpasangan, kita harus mengecek apakah data di sini terdistribusi normal atau tidak. Makanya kita cek menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kita masuk ke SPSS, kita klik pada variabel view, dan pada name di sini kita isi mula-mula dan pemanasan. Pada desimal mula-mula di sini kita sesuaikan dengan kasus, karena pada kasus di sini ada dua angka di belakang koma, maka kita isi desimal 2, dan pada pemanasan juga sama, kita isi 2, dan labelnya kita isi dengan pH emulsi sebelum dan pH emulsi sesudah. Di sini kita biarkan saja, dan measure-nya kita isi dengan scale. Kita masuk pada data view. Data view di sini nanti akan muncul mula-mula dan pemanasan, dan kita menginput data sesuai pada kasus. Kita input di sini akan sesuai seperti ini, dan kita akan menguji ini dengan metode Shapiro-Wilk dengan cara klik Analyze, Descriptive Statistic, klik Explore, dan nanti di sini akan bentuknya seperti ini. Nah, nanti kita masukkan ke pH emulsi sebelumnya, kita masukkan ke dependent list, pH emulsi sesudahnya kita masukkan ke dependent list. Kita klik displaynya dengan plot, dan pada plotnya kita klik box plotnya non, dan deskriptifnya kita hilangkan centangnya semua, dan normality plot witness-nya kita klik centang. Dan langsung saja kita klik continue dan kita klik OK, dan nanti akan muncul output seperti ini. Kita lihat di sini signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,012. Padahal terdistribusi normal di sini jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Dan di sini kita dapat signifikansi 0,012. 0,012 di sini adalah kurang dari 0,05. Sehingga kita tidak bisa menggunakan UJT berpasangan, melainkan kita menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan uji non parametrik, yaitu kita menggunakan uji Wilcoxon. Karena nilai signifikansinya 0,012, maka tidak bisa menggunakan UJT berpasangan, sehingga kita menggunakan uji Wilcoxon, yaitu uji alternatifnya. Uji Wilcoxon di sini adalah uji alternatif apabila uji Shapiro-Wilk di sini sebelum menggunakan UJT berpasangan itu signifikansi yang didapat kurang dari 0,05, sehingga kita menggunakan uji alternatif yaitu uji Wilcoxon. Sehingga uji Wilcoxon di sini adalah uji alternatif. Uji Wilcoxon di sini juga berfungsi untuk mengetahui perbedaan antara variabel dengan dua perlakuan di sini. Dan kita masuk saja pada SPSS, kita klik variabel view-nya sama seperti kita mengecek menggunakan Shapiro-Wilk tadi. Kita isi name-nya dengan mula-mula. Mula-mula di sini adalah pH emulsi sebelum, jadi sebelum dilakukan pemanasan. Dan pada pemanasan di sini pH emulsi setelah dilakukan pemanasan. Sama, desimalnya juga masih 2, dan kita klik pada data view, kita input semua datanya dari 4,55 sampai 4,00, dan kita ini akan menguji dengan uji Wilcoxon dengan cara kita klik Analyze, dan kita klik Non Parametric Test, kita klik Legacy Dialog, dan kita klik to Relate Sample. Setelah ini akan muncul seperti ini.
kita kembalikan seperti semula ya, karena tadi ini sudah saya cek. Dan pH sebelum kita klik pada variabel view, variabel pertama, pH emulsi sesudahnya kita klik pada variabel itu. Dan test type-nya di sini yang kita gunakan adalah Wilcoxon karena kita menggunakan uji Wilcoxon. Dan kita klik OK. Dan nanti akan muncul output seperti ini, yaitu kita lihat pada tes statistik di sini, kita lihat pada assign sig to tail di sini yang dihasilkan adalah 0,002. Pada uji Wilcoxon, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan antara dua perlakuan pada variabel tersebut. Dan di sini kita melihat assign sig to tail-nya adalah 0,002. 0,002 di sini adalah kurang dari 0,05, sehingga terdapat perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi setelah dipanaskan. Itu adalah kesimpulan yang kita dapat pada uji Wilcoxon ini. Menyelesaikan kasus 1 menggunakan uji Wilcoxon, kita masuk ke kasus 2. Kasus 2 di sini kita akan menguji kadar sakarin pada merek minuman lokal dan kadar sakarin pada merek minuman impor. Di sini menggunakan uji T tidak berpasangan. Uji T tidak berpasangan di sini atau biasa disebut dengan uji T independen atau juga biasa disebut dengan uji T bebas. Uji T tidak berpasangan itu adalah uji untuk menguji satu subjek yang dikenakan dua kali perlakuan. Dua kali perlakuan di sini adalah yaitu pada kadar sakarin pada merek minuman lokal dan kadar sakarin pada merek minuman impor. Kita masuk saja pada SPSS karena kita akan menguji Shapiro-Wilk, menguji apakah data di sini terdistribusi normal atau tidak, yaitu menggunakan metode Shapiro-Wilk sama seperti uji T berpasangan tadi. Kita masuk pada variabel view. Pada variabel view di sini kita klik name dengan lokal dan impor karena dia mereknya tadi ya, kadar sakarin yang akan kita uji pada merek lokal dan impor. Desimalnya kita sesuaikan karena pada kasus desimalnya itu 2 atau 2A, ada 2 angka di belakang koma, maka kita isi dengan 2. Dan labelnya kita isi dengan kadar sakarin pada merek lokal dan kadar sakarin pada merek impor. Di sini kita measure-nya kita menggunakan scale dan langsung saja kita masuk pada data view, kita input datanya dan sesuaikan pada kasus kita input ke dalam sini dari 0,55 sampai 0,99. Dan biasa untuk mengecek Shapiro-Wilk kita klik analyze, kita klik descriptive statistik, kita klik explore. Setelah itu kita masukkan kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor, kita masukkan dua-duanya, kita klik plot, plotnya kita klik dan kita klik box plotnya dengan none, deskriptifnya kita hilangkan centangnya dan normality plot testnya kita klik dan kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu nilai signifikansi yaitu 0,0 normal syarat signifikansi harus lebih dari 0,05 dan 0,023 di sini adalah kurang dari 0,05, sehingga kita tidak bisa menggunakan uji T berpasangan, melainkan kita menggunakan alternatif lain yaitu kita menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney dia termasuk uji non parametrik. Di sini dia digunakan sebagai alternatif apabila kita mengecek data dan datanya hasilnya tidak terdistribusi normal dan homogen, sehingga kita menggunakan uji alternatif yaitu uji Mann-Whitney, dan itu khusus pada uji T tidak berpasangan. Kita langsung saja masuk ke SPSS, kita klik variable view, kita klik name. Di sini kita masukkan merek dan kadar sakarin. Pada merek di sini kita isi desimalnya dengan 0 karena di sini hanya merek, jadi tidak ada angka atau desimal, jadi dia hanya sekedar merek. Dan kita values di sini kita kasih codingnya dengan kita klik satu value dan kita klik labelnya lokal, dan nanti akan muncul seperti ini dan seperti ini. Dan lalu kita klik OK. Dan pada kadar sakarinnya, karena desimal pada kadar sakarin terdapat 2 angka di belakang koma, maka kita isi dengan 2. Dan setelah itu kita masuk pada data view, kita tinggal masukkan merek 1, 1, dan ini merek 2, karena merek 1 tadi kita udah coding dengan
merek 1 yaitu lokal dan merek 2 adalah impor. Kita masukkan kadar sakarinnya dari 0,05 sampai 0,99. Dan untuk mengcek menggunakan uji Mann-Whitney, kita masuk pada analyze, kita masuk pada non-parametric test, kita masuk pada legacy dialog, dan kita menggunakan two independent sample. Kita klik. Nah, kadar sakarinnya kita masukkan di sini dan grup levelnya di sini merek 1 2. Test type-nya di sini adalah Mann-Whitney dan kita langsung klik OK. Dan nanti akan muncul seperti ini. Kita membaca output di sini, yaitu kita lihat pada assign seek to tail. Assign seek to tail-nya di sini adalah 0,279. Padahal untuk membaca output pada uji Mann-Whitney di sini, kita lihat signifikansi. Apabila signifikansinya lebih kurang dari 0,05, maka ada perbedaan pada variabel yang terdapat dua perlakuan tadi. Nah, di sini kita lihat assign seek to tail-nya 0,279. 0,279 di sini itu lebih besar dari 0,05. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa pada kasus kedua ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara merek, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar sakarin pada merek minuman lokal dan kadar sakarin pada merek minuman impor. Di sini mereka tidak ada perbedaan yang signifikan. Sekian penjelasan kasus dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.